Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Rizkia. Saya dari kelas 3A. Di sini saya mau mengerjakan proyek UAS Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Alimin Mkom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alimin Mkom. Dan saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma. Di mana penerapan algoritma ada dua. Ada yang non-primitif dan ada yang primitif. Sini saya sudah memilih salah satu dari algoritma untuk dijadikan contoh yang non-primitif dan primitif. Yang non-primitif saya memilih MFQ dan yang primitif saya memilih SRF. Apa MFQ? MFQ itu multiple feedback queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multilevel queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama, proses ini akan dinaikkan tingkatnya. Biasanya, prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan M atau K dapat terus sibuk. Ini adalah contoh dari algoritma MFQ yang non-primitif. Di sini saya sudah membuat contoh. Bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankan yang pertama, caranya kita harus mencari waktu kedatangan yang terkecil terlebih dahulu. Karena di sini waktu kedatangan terkecil ada dua, terletak di P3 dan P1. Bagaimana cara menjalankan yang lebih awal dulu? Jadi kita itu lihat di bootstrap ya. Di bootstrap, cari yang lebih kecil, itu yang akan dijalankan yang pertama. Karena di sini bootstrapnya lebih rendah P3 daripada P1, maka saya akan menjalankan P3 terlebih dahulu. Kemudian kita membahas kuantum. Kok bisa di sini kuantum sama dengan 2? Karena kuantum adalah hasil bootstrap dari proses yang dijalankan pertama. Karena di sini bootstrap dari P3 2, maka di sini nilai kuantum pertama adalah 2. Kita jalankan proses pertama. Kita jalankan pertama adalah P3 dari 0. Karena waktu kedatangannya 0, maka dari 0 ya. 0 loncat 2. Kenapa kok loncat 2? Karena kuantumnya nilainya 2, maka di sini harus loncat 2. Apabila di sini kuantumnya 3, maka loncatnya 3. Karena di sini 2, maka saya loncat 2 ya, dari 0 ke 2. Setelah selesai diproses P3, maka saya akan memproses waktu kedatangan terkecil yang kedua, yaitu terletak di P1. P1 sama, loncat 2 juga. Kemudian P2, karena waktu kedatangannya 1 ya, maka loncat 2 juga, 4 ke 6. Selanjutnya P4, waktu kedatangan 2, loncatnya 2 juga. Ini loncat 2 bukan karena waktu kedatangan ya, tapi loncat 2 karena kuantum yang nilainya 2. Maka dari 6 ini ke 8. Selanjutnya P5. P5 ini proses yang terakhir dengan waktu kedatangan 4 tapi tetap sama ya, loncat 2, 8 ke 10. Dan selanjutnya kita membahas tentang kuantum yang kedua. Kuantum yang kedua ini adalah kelipatan dari kuantum yang pertama. Karena kuantum yang pertama nilainya 2, maka kelipatannya adalah 4. Dan di sini, kenapa P3 kok tidak diproses? Kenapa langsung P1 prosesnya? Karena P3 bootstrap ini kan loncat 2. Terus kemudian bootstrapnya akan dikurangi 2. Kurangi loncatannya ini. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Apabila bootstrap sudah 0, maka tidak perlu diproses lagi. Tidak perlu dijalankan lagi maksudnya ya. Kita langsung menjalankan proses pertama. Cara menjalankan yang pertama yaitu ini kan loncatannya 2, sama kayak tadi P1 loncat 2 dari sini nih ya. Di sini ini yang lihat 2 ke 4 ini loncat 2, maka 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Maka bootstrap P1 ini sisanya 5.
Dan di sini nanti 5 dikurangi 4 ini 1 ya. Maka hasilnya 1. Ini 5 dikurangi Q. Apa ini namanya? Kuantum, dikurangi kuantum ya. Sorry. Dikurangi kuantum. 5 dikurangi kuantum. Kuantumnya 4, jadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian 10. Kenapa ini kok loncat 4? Karena kuantum. Ya, karena kuantum kedua ini hasilnya 4, maka loncat 4 di sini. Bukan mengikuti bootstrap ya, tapi kalau awal proses itu langsung ke kuantum dulu. 10 ke 4 jadi 14. Kemudian sesuai yang ini P2. Selanjutnya saya akan memproses P2. Yang saya memproses P2 karena tadi kan ini kuantum pertama sudah diloncati 2, jadi bootstrap 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Sisa bootstrap dari P2 adalah 3. 14 ke 17. Ini kan loncat 3. Selanjutnya P4. P4 ini bootstrapnya 3. Karena tadi loncat 2, maka 3 dikurangi kuantum awal, loncatan 2 sama dengan 1. Dari 17 ke 18, loncat 1 kan ya. Dan selanjutnya saya akan memproses P5. Memproses P5 dengan bootstrap 6. 6 dikurangi loncatan 2 ini tadi sama dengan 4. 4. Maka bootstrap P5 sisanya 4. Bootstrap P5 sisanya 4. Dan maka di sini maka harus loncat 4 juga. 18 ke 22. Loncat 4 kan? Kemudian kan ini bootstrap sudah 0 semua karena sudah dijalankan. Tinggal P1. P1 kan tadi sisa 1. Sisa 1 maka tetap dijalankan. Di sini P1 dari 22 ke 3. Jadi begitu. Loncatnya 1. Selanjutnya karena sudah 0, bootstrap 0, maka tidak perlu dijalankan kembali. Itu perhitungan algoritma MFQ yang non-primitif. Selanjutnya, ini Gantt chart-nya ya. Saya akan menjelaskan tentang waiting time. Ini Gantt chart ini kayak diagram dari ini. Dari contoh perhitungan yang ini ya, yang kuantum 2 dan kuantum 4 dari sini. Karena ini kan loncat 2, loncat 2, loncat 2. Kayak ini kayak di Gantt chart. Kayak seperti ini nanti jadinya. Saya langsung menjelaskan ke waiting time ya. Waiting time. Ini diurut. Waiting time di sini. Apabila kita mencari P1 sama dengan dari sini prosesnya ya. Di sini dihitung loncat 2, maka 2 plus P1-nya ini tidak perlu dihitung. Tidak perlu dihitung karena P1 ini adalah P yang dijalankan. Maka langsung loncat ke P2. Ditambah 2. Karena loncat 2, P2-nya yang 2 ditambah 2 kayak ini, ditambah 2 lagi. Terus di P1 tetap tidak bisa dihitung ya, karena ini menjalankan P1 maka tidak perlu dihitung P1-nya. Kemudian langsung loncat ke P2 sama dengan 3, maka ditambah 3. Terus ditambah 1. Ini 4 ditambah 1 ditambah 4, P5 ini ditambah 4. Dikurangi 0. Kenapa yang dikurangi 0? Karena dikurangi waktu kedatangannya. Sama dengan 16. P2 juga begitu. Dari awal P3 2 ditambah 2. P2 tidak perlu dihitung karena ini memproses P2. Terus langsung loncat ke P4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4. Ditambah 4. Maka berhenti di sini. Karena P2 yang selanjutnya kan sudah tidak ada, maka harus berhenti di sini. Langsung dikurangi bootstrap-nya. Langsung dikurangi waktu kedatangannya, karena waktu kedatangannya 1, maka dikurangi 1. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 plus 4 dikurangi 1 sama dengan 11. Selanjutnya P3. Kenapa di sini P3 kok langsung sama dengan 0? Dikarenakan di sini nggak ada lagi yang dijalankan P3 selain di depan ini. Maka langsungkan P 0 di sini. Dan kebetulan waktu kedatangannya P3 juga 0. Begitu. Kemudian P4. P4 dari sini tetap kita dijalankan dari depan ya.
2 ditambah 2 ditambah 2. P4 tidak perlu dihitung karena ini menjalankan P4. Langsung loncat ke P5 tambah 2 ditambah 4 ditambah 3. Stop, berhenti di sini karena tidak ada P4, tidak ada proses selanjutnya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 3 dikurangi waktu kedatangannya sama dengan 2. Waktu kedatangannya 2, maka sama dengan 13. Yang terakhir saya akan menjelaskan P5. P5 sama dengan seperti tadi, tetap jalankannya dari depan. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. P5 tidak perlu ditulis karena P5 yang dijalankan. Maka langsung loncat 4 ke P1. Loncat 4 plus 3 plus 1. Dikurangi waktu kedatangannya. Kurangi 4 sama dengan 12. Average. Ini adalah total semua hasil waiting time ini tadi dijumlah. 16 ditambah 11 ditambah 0 ditambah 13 ditambah 12 dibagi jumlah prosesnya. Karena di sini jumlah prosesnya 5, maka di sini dibagi 5 sama dengan 10,4. Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang algoritma SRF, Short Remaining Fees. Shortest Remaining Fees, juga dikenal sebagai Shortest Remaining Time Fees, adalah metode penjadwalan yang merupakan versi primitif dari Short Job Fees. Penjadwalan berprioritas dinamis adalah primitif untuk tim sharing melengkapi SJF. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Beda, kalau pada SRF, proses yang sedang berjalan dapat diambil alih proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Jadi begitu. Dan ini contoh dari SRF yang primitif. Karena saya tadi menjelaskan MFQ yang non-primitif, jadi saya ini menjelaskan tentang SRF yang primitif. Ini contoh dari SRF yang primitif ya. Bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya sama. Ini akan dicari waktu kedatangan yang lebih rendah dulu. Sini jadi waktu kedatangan yang lebih rendah. Karena di sini ada 2, 0 dan 0, maka kita sama melihat burst time-nya sama seperti MFQ tadi ya. Melihat burst time yang terendah dari P3 dan P1, maka yang terendah adalah P3, 2. Oke. Sini 0. 0 ke 1. Kenapa di sini kok ke 1? Karena proses selanjutnya waktu kedatangannya adalah 1, yaitu proses 2. Kemudian setelah proses 2, proses 2 dijalankan, selanjutnya adalah proses 4. Proses 4 dari 1 ke 2. Ya, karena waktu kedatangannya adalah 4. Maka 1 ke 2. Loh, sorry ya. Maksud saya proses 4 ini waktu kedatangannya 2, maka dari 1 ke 2. Selanjutnya P4. P4 waktu kedatangannya kan 2, dan proses yang akan tiba selanjutnya yaitu kan P5, hasilnya waktunya kedatangannya 4. Sorry. Jadi di sini 2 ke 4. Begitu ya. P5 kenapa kok tidak dijalankan juga di sini? Karena P5 ini adalah yang terakhir, tidak ada proses selanjutnya. Udah 4 nih yang terakhir. Jadi proses 5 tidak perlu dijalankan kembali. Selanjutnya ini proses selanjutnya ya. Proses selanjutnya P3. P3 dari 4 ke 5.
Kenapa di sini kok P3 dari 4 ke 5? Karena boost time dari P3 kan 2. Di sini loncatnya 1, maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Boost time dari 4 P3 sisa 1. Maka loncatnya ya 1, 4 ke 5. Loncat 1 kan? Selanjutnya P2. Sama seperti ini urutannya. P2 ini, kenapa P2 kok loncat 4, 5 ke 9? Karena kan di sini loncat 1 tadi, P2. Ini 1 kedua loncat 1. Maka boost time dari P2 adalah 5. 5 dikurangi loncatannya ini tadi, dikurangi 1. Sama dengan 4. Maka boost time, sisa boost time P2 adalah 4. Maka di sini loncatnya 4. Ini 9. P4. P4 di sini loncat 2. Proses awal di sini loncat 2. Jadi P4 kan boost time-nya memiliki boost time 3. Langsung 3 dikurangi loncatannya ini tadi. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka sisa boost time P4 adalah 1. Maka di sini P4 langsung loncat 1 dari 9 ke 10. Selanjutnya P1. P1 dulu ya. Soalnya waktu kedatangannya kan 0. 10 ke 17. Kok bisa nih 10 ke 17? Karena tadi kan P1 tidak dijalankan yang pertama. Jadi, ini boost time-nya kan tetap 7. Maka dari 10 ke 17. Selanjutnya P5. Saya akan menjalankan P5 yang terakhir. 17 ke 23. Kok bisa 17 ke 23? Karena di sini P5 juga tidak dijalankan, maka boost time tetap nilainya 6, yaitu 17 ke 23. Gitu. Kemudian saya akan menerangkan waiting time. Waiting time ini maksudnya P1. P1 kok bisa di sini P1 10? Karena ini yang depan ini ya. Kita lihat proses awalnya ini, proses awal 10. Maka 10 dikurangi 0, dikurangi waktu kedatangan ini tadi sama dengan 10. P2. P2 ini lihat dari sini, ini lihat yang awal ya. Kayak istilahnya apa ya? Start lah. Intinya kita lihat startnya. Sini startnya adalah 1. Maka P2 1 dikurangi waktu kedatangan 1. Karena di sini P2 dijalankan 2 kali, maka di sini juga harus waiting time-nya harus 2 kali juga. Plus P2 startnya yang ini kan 5, maka di sini ditulis 5 dikurangi waktu kedatangan yaitu 1 sama dengan 4. Hasilnya 4 ya. Kemudian P3 karena awal startnya 0, terus dikurangi 0 juga waktu kedatangannya, plus P3 kan 4. Nih, yang dilihat startnya ya. 4 dikurangi waktu kedatangannya 0 sama dengan 4. Kemudian P4, karena P4 dijalankan 2 kali, maka di sini perhitungan waiting time-nya juga 2 kali. P4 startnya yang pertama kan 2, terus dikurangi waktu kedatangannya 2. Plus ini P4 yang proses selanjutnya ini kan 9 startnya, maka di sini tulis 9 dikurangi waktu kedatangannya 2, hasilnya 7. Kemudian P5 karena dijalankan 1 kali, maka perhitungan waiting time-nya cuma 1 kali saja. P5 kan ini startnya 17, yang awal ini ya. Ini yang dibahas kalau waiting time yang awal ya. 17 dikurangi waktu kedatangannya, dikurangi 4 sama dengan 13. Kemudian setelah selesai semua, di total, waiting time-nya ini di total 10 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 13, kemudian dibagi jumlah semua proses, yaitu kan ada 5, sama dengan 7,6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang turnaround time. Kalau yang ini, istilahnya kebalikan dari waiting time lah. P1 karena kan ini dijalankan pertama ya. Iya. P1 ini langsung dilihat finishnya, maksudnya langsung dilihat akhirnya. Karena kan berhentinya P1 ada di angka 17, maka langsung 17 dikurangi waktu kedatangannya. Dikurangi 0 sama dengan 17. Kemudian P2. Kan kalau tadi waiting time karena P2-nya dijalankan 2 kali, maka di sini perhitungannya 2 kali. Kalau turnaround time beda lagi. Ini hanya diambil akhir prosesnya saja. Meskipun 2 kali, tetap hitungannya hanya 1 kali. Diambil akhir ya. Karena ini kan P2 juga. Ini langsung ngambil akhir yang ini. Jadi P2 akhirnya adalah 9.
9 dikurangi waktu kedatangannya 1 sama dengan 8. Selanjutnya P3. Karena ini finish meskipun 2 kali tetap 1 kali ya kalau around time ya. Beda lagi dengan waiting time tadi. Berhentinya proses P3 ada di angka 5, maka angka 5 dikurangi waktu kedatangan P3 yaitu 0 sama dengan 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Selanjutnya P4 berhenti, prosesnya berhenti di angka 10. Maka di sini perhitungannya 10 dikurangi waktu kedatangannya P4 adalah 2. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Selanjutnya P5 berhentinya proses P5 ada di 23. 23 dikurangi waktu kedatangannya adalah 4. 23 dikurangi waktu kedatangannya P5 adalah 4. Berarti 23 dikurangi 4 sama dengan 19. Kemudian di total ya semua ini hasil dari turn around time dari P1, P2, P3, P4, dan P5 ini di total semua. 17 plus 8 plus 5 plus 8 plus 19 dan dibagi jumlah prosesnya. Di sini kan jumlah prosesnya 5, maka dibagi 5 sama dengan 11,4. Jadi begitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dari sini saya belajar bagaimana sulitnya selesai tanpa memulai.